Nah, teman-teman, ini saya ada anggrek dendrobium. Nah, di sini ada tangkai bunga calon bunga ya. Ini tangkai bunganya. Ya, padahal sih saya perhatikan anggrek si dendrobium ini perkembangannya masih belum terlalu maksimal gitu ya. Cabang-cabangnya tuh belum banyak gitu. Kok sudah mengeluarkan tangkai bunga. Nah, setelah saya perhatikan ternyata di sini ada calon tunas, ada tunas kecil gitu ya teman-teman. Ya, tunas kecil. Sebenarnya tunasnya ada dua. Ini yang depan agak besar, yang di belakang tuh ada tunasnya kecil banget. Jadi tunasnya ada dua nih sebetulnya. Nah, saya pikir-pikir saya akan gunting saja tangkai bunganya ini supaya tunasnya itu cepat pertumbuhannya. Karena supaya anggrek ini sehat dulu gitu ya. Saya gunting saja. Nah, tujuannya supaya tunasnya membesar, jadi anggrek ini lebih maksimal dulu pertumbuhannya. Supaya anggrek ini sehat dulu nih ya. Ini yang depan, yang di belakang tuh ada tunas kecil tuh. Nah, itu tunas kecil tuh. Sebentar ya, saya videonya ngambilnya gak terganggu. Nah, ini ada tunas belakang nih. Tunas, aduh. Nah, tunas kecil. Nih, tunas kecil yang di belakang. Jadi ada dua tunas. Nah, ini akan saya besarkan dulu supaya anggrek ini sehat dulu. Seperti itu. Jadi saya gunting saja calon-calon tangkai bunganya. Kan tunasnya kecil. Nah, yang penting anggrek ini diutamakan anggrek itu sehat dulu. Baru nanti, nah ini ya, tunasnya biar sehat dulu, anggreknya sehat dulu, baru nanti kita mendapat bonus bunga-bunganya. Nah, teman-teman, beberapa hari belakangan ini di rumah saya kan curah hujannya agak banyak. Nah, ini menyebabkan udara di rumah saya itu terasa lembab. Nah, udara lembab ini menyebabkan lalat buah ini cukup banyak sekali ya, teman-teman. Nah, saya ini kan baru belajar nanam anggrek. Nah, anggrek saya ini yang baru mulai bermekaran ini dihisap oleh lalat buah nih semua nih calon bunganya, sehingga bunga-bunganya ini gagal bermekaran, rontok semua. Jadi lalat buah ini rupanya hama yang sangat merugikan sekali bagi tanaman-tanaman kita. Nah, karena itu saya membuat perangkap lalat buah dari produk Petrogenol. Kita lihat ya teman-teman cara saya membuat perangkap lalat buah. Pertama-tama saya siapkan botol bekas air mineral. Lalu saya persiapkan dua jenis kawat. Pertama adalah kawat yang agak halus. Ini untuk menggantung botol. Ini lebih halus kawatnya. Lalu kawat yang kedua agak tebal sedikit. Ini untuk menggantung kapas. Jadi untuk menggantung kapas dan untuk menekuk kapas, mengikat kapas. Jadi kita ukur ya, kita kira-kira panjangnya segimana untuk gantungan kapas dan untuk menjepit kapas. Jadi kapasnya nanti dijepit oleh kawat ini. Jadi kita ukur kira-kira segimana panjangnya kawat. Yang penting kapasnya tidak boleh terkena air, karena botolnya nanti diisi air. Nah, pertama-tama kita lubangi tutup botolnya dengan paku panas atau solder. Setelah itu kita siapkan kapasnya yang digantung di kawat yang di tengah ini. Nah, disinilah kita ukur dulu kawatnya, mau segimana panjangnya kawat untuk menggantung kapas dan untuk menjepit kapas. Jadi kapasnya dijepit oleh kawat ini. Jadi kita tentukan ukurannya. Ini ya teman-teman, saya mencoba mengukur kawat ini, mau segimanakah panjangnya kawat supaya menggantung di botol ini. Nah, kita siapkan kawat halus yang untuk gantungan botol. Kira-kira ya panjangnya mau segimana. Kita lubangi botolnya
untuk memasukkan kawat halus untuk gantungan botol. Nah, setelah bolong ya botolnya, kita masukkan kawat halusnya untuk gantungan botol. Jadi sebelumnya botolnya diisi air dulu. Botolnya diisi air. Setelah botol diisi air, kita buat kawat gantungan seperti ini. Nah, tinggal dipelintir kawat gantungannya, dibentuk supaya membentuk cantolan. Nah, ini sudah kawat cantolannya sudah selesai. Nah, tinggal dilubangi botolnya supaya nanti lalatnya masuk melalui lubang-lubang ini. Dikira-kira saja mau berapa banyaknya lubang supaya nanti lalatnya bisa masuk ke botol ini. Nah, setelah itu ini ya, kawat cantolannya kita bentuk, kita tekuk supaya membentuk cantolan. Nah, kawat dijepit di kapas. Setelah terjepit kawatnya di kapas, saya pelintir kapasnya. Ya, kawatnya dipelintir, digulung kapasnya. Nah, yang penting dipelintir-pelintir nih ya. Setelah terpelintir nih, ditekuk. Nah, supaya terjepit. Kapasnya kejepit di kawat. Nah, udah. Nah, udah jadi ya, teman-teman. Seperti ini. Kapasnya sudah terjepit di kawat. Nah, setelah itu dituangkan cairan petrogenolnya. Nah, petrogenol ini bukanya susah sekali ya, tutup botolnya ini harus laki-laki yang buka. Nah, kalau susah bisa juga dengan cara petrogenolnya tutupnya dilubangi paku, lalu beli suntikan yang panjang. Suntikan panjang ini untuk mengambil cairan petrogenol, karena cairan petrogenol tidak boleh kena tangan. Jadi pakai suntikan supaya enggak kena tangan. Nah, lalu suntikan petrogenol ini yang disuntikanlah cairan ini ke kapas. Tangan kita hanya megang kawat, jangan terkena cairan petrogenol. Tangan kita pegang kawat, karena yang pakai suntikan. Disuntikan aja cairan petrogenolnya seluruhnya ke kapas ini sampai basah. Seperti itu. Ya. Tangannya jangan kena petrogenol, yang penting. Pegang kawat. Dan pakai suntikan yang panjang. Nah, ini ya. Tangan kita tidak terkena, sudah diberi cairan petrogenol, kita pegang kawatnya saja. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Kita buka tutup botolnya, tangan kita bersih ya. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu paku ini ya, kawatnya kita masukkan ke tutup botol yang sudah dilubangi tadi. Kita masukkan, nah kita tutup botolnya. Habis kita tutup botolnya, kita udah rapat tutup botolnya, kita tekuk kawatnya. Nah, tinggal jepit. Nah, udah jadi. Nah, tergantung kan cairan kapasnya, kapas dan cairan petrogenolnya. Dan tangan kita juga bersih, tidak terkena cairan petrogenol. Sudah selesai teman-teman. Tinggal kita taruh, botolnya boleh taruh di lantai bisa. Atau digantung. Karena kan sudah ada kawat cantol gantungan. Nah, ini dia teman-teman, luar biasa banyak sekali lalat buah ini sudah terperangkap.